dan Bisnis Islam mengasuh kuliah lembaga keuangan bank dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Subhan, SAGME, dosen PB Win STS Jambi. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan pengertian kredit, kemudian pembiayaan. Mohon dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Pengertian kredit merupakan sebuah layanan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat antara pihak bank dengan pihak lain dan diwajibkan untuk pihak lain melaksanakan kewajiban hal tersebut dengan jumlah, kalau di konvensional disebut dengan bunga, kalau bagi hasil disebut dengan di syariah. Adapun yang terdapat di dalam unsur kredit, yang pertama kepercayaan. Kepercayaan sangat diperlukan saat untuk melakukan kredit. Unsur ini digunakan untuk melakukan atau melaksanakan pengecekan kemampuan penerima pinjaman untuk melunasi pinjaman selama masa periode tertentu, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian keyakinan. Ini diperlukan penyedia kredit bahwa pinjaman yang akan diterima kembali oleh bank dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Adapun unsur yang kedua yaitu kesepakatan. Kredit baru terjadi setelah terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pihak yang pertama disebut bank dan pihak kedua disebut dengan nasabah. Dengan ketentuan kedua belah pihak menyertakan syarat dan ketentuan yang masing-masing sudah disetujui. Kemudian unsur yang ketiga yaitu jangka waktu. Setelah kesepakatan, jangka waktu juga perlu disepakati saat melakukan kredit. Penerima pinjaman diharapkan mengembalikan pinjamannya dengan dan atau bunga di konvensional atau bagi hasil di syariah. Unsur yang selanjutnya yang mesti harus ada di dalam kredit yaitu resiko. Resiko juga merupakan salah satu unsur pasti yang ada dalam kredit. Dalam kredit terdapat resiko macet. Ini disebabkan disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian unsur yang berikutnya adalah balas jasa. Unsur ini juga mesti harus ada dalam kredit, di mana keuntungan atau pemberian sebuah kredit biasanya akan berupa bunga di konvensional atau bagi hasil di perbankan syariah. Adapun tujuan daripada kredit secara umum. Yang pertama, memberi pinjaman bank dengan bunga kredit yang sudah disepakati. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana yang didapat oleh nasabah. Kemudian yang ketiga, menambah modal kerja. Kemudian meningkatkan lalu lintas pembayaran, baik bank maupun si nasabah. Kemudian berikutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian masuk penjelasan berikutnya yaitu penjelasan pembiayaan. Apa itu pembiayaan? Menurut Rifai dan Arifin pada tahun 2010 dalam bukunya 681 halaman, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Baik itu dilakukan sendiri maupun lembaga atau kelompok. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Tetapi image syariah tidak hanya seperti tradisional. Pembiayaan syariah juga modern seperti saya. Pembiayaan modal kerja syariah pada dasarnya adalah pembiayaan dengan periode waktu pendek atau jangka waktu panjang untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal kerja biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk pengerjaan proyek, dan lain sebagainya. Fasilitas pembiayaan syariah bisa juga diberikan untuk semua usaha yang dinilai sangat prospek, juga tidak melanggar aturan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan syariah dengan skim jual beli. Ini adalah pembiayaan yang pertama. Pembiayaan syariah untuk modal kerja dengan skim murabaha atau jual beli. Tadi sudah dijelaskan pembiayaan syariah yang pertama yaitu jual beli. Kemudian yang kedua adalah kontrak pembiayaan syariah. Adalah dengan skim kemitraan atau mudharabah atau musyarakah. Pembiayaan syariah atau skim ini berdasarkan kemauan pihak bank dan nasabah untuk dilakukan kerjasama antara keduanya. Ini harus tertulis dan keuntungannya harus disepakati bersama. Dan kerugiannya pun dibicarakan bersama-sama. Adapun perbedaan kedua skim pembiayaan syariah modal kerja bisa dilihat. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, akad murabaha atau jual beli. Kemudian harga pokok ditambah margin keuntungan bagi bank syariah. Kemudian akad mudharabah dan musyarakah, artinya kerjasama kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Pengembalian pokok ditambah bagi hasil oleh bank syariah. Itu perbedaannya. Kemudian pembiayaan konsumtif. Apa itu pembiayaan konsumtif? Pembiayaan yang diperuntukkan oleh nasabah dengan tujuan di luar usaha yang bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif. Konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Pembiayaan produktif, pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang. Sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian pembiayaan investasi, pembiayaan untuk keperluan pembelian barang yang diperlukan untuk kebutuhan investasi. Mungkin demikianlah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Saya ucapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.